Amo mendukung aku kegiatan Radiko, aku nama BPKBM mendukung seberat-beratnya semenjak ada kok anak-anak yang di kelurahan Radiko yang jadi pengangguran tak selesai sekolah nyambung kemari sama dari Radiko lah banyak yang bakal itu. Amo minta terima kasih benar-benar sama Bu Desa. Banyak Bu, terutama warga Ambo sendiri nampak di mata kepala Ambo yang banyak Radiko, tapi karena dia jadi sapam, tapi lo jadi pelaku swasta, karena swasta, yang mendukunglah seberat-beratnya. Itu do aku, itu ya anak orang butuh, anak-anak orang butuh. untuk anak yang SPLB istilahnya, macam-macam ada. Ada yang masyarakat pun tidak ngeh dengan istilah kesetaraan. Mereka taunya putih sekolah, kasih tua bisa lanjut gitu. Tapi SMK Limo, kita ini gitu. Ada membeli asoy, membeli bunga dari kantong asoy. Nah, pakai B, mau diku mau buat. Hanya pakai bros, nah mau mereka. Kayak saja program yang dilaksanakan oleh PKBM suka maju sejahtera. Sangat membantu dari masyarakat khususnya di lingkungan itu sendiri. Sangat memperdaya dan sangat membantu. Salah satu contoh saya anak-anak itu sekolah. Sekolah ya Pak. Ditambah dengan pengembangan hal-hal lain baik dari segi kegiatan pengembangan kegiatan masyarakatnya, kayak sosial kemasyarakatan cukup banyak lah gitu. Kalau kita lihat ya. Kalau sosial kemasyarakatan apa yang Bapak ketahui dari PKBM? Sering mengadakan pelatihan-pelatihan di terbentuk terhadap masyarakat gitu. Ya dari anak-anak yang artinya bukan dikatakan putus sekolah, bukan dikatakan tidak ada pendidikan, mungkin karena keadaan sekarang mungkin anak-anak itu terputus lah sampai di situ pendidikannya. Jadi artinya mereka itu termasuk ke golongan yang pengangguran lah apalah. PKBM lah salah satunya mencarikan solusi di situ, dibikinlah suatu kegiatan semacam sosialnya, ada bintek-bintek untuk kegiatan usaha, untuk kreativitas usaha ke depan. Itu yang saya lihat sepanjang masa gitu. Artinya kami setiap ada kegiatan PKPM, kami diundang, kami diikut sertakan, koordinasi lah seperti itu. Atau gini Pak, ada enggak seandainya ada suatu permasalahan di lingkungan masyarakat, kemudian adanya kontribusi antara Bapak dengan PKBM mengadakan suatu kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di isu masyarakat. Kalau itu, Saya kenakalan remaja. ya, kalau itu relatif sifatnya, karena lingkungan gitu. Mungkin setiap daerah itu berbeda lingkungan. Kalau Purus itu mungkin kita tak heran lagi, apalagi keberadaan PKBM beliau ini ada di pinggir pantai. Jadi di suatu tempat yang kalau untuk kemasyarakatannya cukup rawan, keamanan, ketertiban dan lingkungan itu sendiri. Itu pasti sinkron, pasti kontribusi yang jelas itu pasti ada persoalan, pasti kita selesaikan. Itu akan berkaitan dengan masyarakat kita sendiri. Dan itu yang akan ini kan masyarakat kita di situ juga. Jadi
Kalau untuk kontribusi kerjasama mungkin terlalu sulit karena saling terpantau gitu, saling terpantau karena pusat kegiatan ini adalah di tempat tempat-tempat orang betul-betul ke sana itu memang ramai gitu. Informasi tadi dari Ibu Linda bahwa Kak Emma ini alumni ya. Baik, selama belajar di PKBM ini bagaimana metode atau teknik belajar yang diterapkan oleh para tutor? Belajar mungkin ada perbedaannya sama yang informal ya, dari SMP atau dari SD sudah pendekatannya dalam ruangan dan sebagainya. Ternyata kalau yang anak makin itu biasanya bekerja ya, pakai teknik, dan saya juga dulu begitu. Jadi ketika PMP dan PMP itu pasti bekerja buruh gitu ya, bukan kerjanya kerja ini tapi kerja buruh seperti parkir lah, jilid buku, kerja di advertising gitu. Nah kebetulan TKBM kan sering ada pendampingan life skill ya. Pendampingan life skillnya itu kalau Bunda ini lebih ke arah desain grafis. Nah sehingga waktu di paket C kita diajarin desain grafis, skill pendamping gitu ya. Artinya tidak hanya pendidikan tapi juga life skill diberikan di PKBM. Nah dari bekal life skill itu makanya saya lanjut di jurusan desain komunikasi visual di S1 UNP. Itu tahun 2011 masuk. Jadi Kak Emma ini masuk UNP berbekal ijazah paket C. Berbekal ijazah paket C. Terima kasih informasinya. Satu yang Bu minta kesan yang paling mendalam tentang PKBM ini dari Kak Emma. Kalau Bunda itu sering ngomong gini, jangan kalah sebelum perang. Jadi coba saya dulu. Jadi kalau nanti ba'a-ba'anya dekosnya dikaji gitu. Nah itu sering work di saya Bu. Apapun, waktu S1 saya coba, waktu S2 saya coba gitu. Bahkan yang terakhir, yang CPNS, ya saya coba gitu. Kalau saya nggak tahu bakal jadi apa gitu Bu. Mungkin jadi istrinya orang udah sawit, Istrinya mandor sawit. tapi kira Bunda Sana area sawit di Berawang. saya juga nggak nyangka bisa sampai di titik ini, bisa lulus CPNS di formasi dosen juga gitu kan. Tahun 2019. 2022 kemarin Oh, 2022. baru keterima SK 100% di bulan Mei kemarin. Ya jadi nggak tahu bisa sampai titik ini kalau nggak gara-gara Bunda. Ya kan ucapan Bunda tadi, pokoknya coba saya dulu, Mbak Beko dikaji, jangan kalah sebelum perang. Itu berhasil sama saya Bu. Jadi saya terus apa istilahnya, terus saya jalani apa yang dibilang oleh Bunda. Jadi nggak boleh nyerah. Kalau jalannya dicoba gagal, itu bukan rezeki kita kan. Tapi kalau kita udah coba, nggak ada penyesalan lah di akhir gitu. Kalau kita nggak pernah nyoba sama sekali. Pasti jadi yang memang sekarang seperti Riko masih belajar ya, kemudian ada teman-teman yang lain itu sebagai motivasi. Pernah nggak Kak Emma memberikan ide motivasi ke teman-teman yang sekarang masih belajar di sini? Pernah ada sesekali, cuman ya mungkin agak berapa bulan ini nggak ada ya Bun, karena aktivitas ternyata saya kira jadi dosen itu hanya tridharma ya, mengajar, pengabdian, penelitian, sudah gitu. Ternyata dosen itu mungkin 25% dan 75% itu dan lain-lain gitu. Jadi banyak hal-hal lain yang harus diikuti. Tapi tetap Bunda kalau ada kegiatan yang emang bisa sharing, apa yang saya mau bantu, memang tolong dikabarin kalau seperti itu. Karena ada kesempatan juga saya mampir gitu ke Danau Cimpago, karena mampir ke sini. ingin mendapatkan informasi dari Riko. Mengapa Riko memutuskan memilih belajar di PKBM ini, PKBM SNS ini? Yang pertama saya ingin
Ibu ingin Boleh perkenalkan Maju. nama. Perkenalkan lah dulu. oh Iya. Sehari-hari Karena sebagai kita kan ini. direkam. Iya, Tadi saya direkam. belum bilang nama ya. Hah? Saya belum perkenalkan nama. Iya, lupa tadi. Gak apa-apa Ya, lah. nanti Lanjut. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Riko Tampati. Seperti saya sebagai atlet dan saya belajar di PKBM Sukamaju ini karena saya ingin meneruskan pendidikan dan saya ingin memotivasi saya untuk bisa sukses selanjutnya dalam pendidikan ini. Dan pas untuk kedepannya saya ingin kalau saya dapat kerja tetap nanti dan saya akan membuka sasana olahraga. Itu ya, punya impian ya, Sanggar punya olahraga. ekspektasi sesana olahraga. Jadi Riko paket B, saat ini apa paket C? Hanya mau Paket C lagi ya, dulu paket B di sini. ya, kata aja. Paket O dari A, B, C ya. Seperti sekolah ibu, jadi saya lihatkan kawan yang udah sukses itu saya ya namanya Iri ada bu, jadi saya Ya. motivasi saya melawan kekalahan saya berperang lah saya dalam pendidikan. Iya, Jadi iya. alhamdulillah lah. Udah berapa tahun tuh? Dari tahun berapa? Kalau Riko? paket A nggak salah 2019. 2019. Tamatnya. Ya kalau nggak salah 2000. Iya, 19 taman. 12 tamatnya. 19 tamat. Paket B. B tahun ini, tahun kemarin kan? 22. 22. Iya, Jadi 22. kelas Sekarang kelas 10. kelas 10. Iya. Jadi bagaimana kesan Riko selama belajar mengenai metode, trik guru dalam memberikan motivasi, Atau lingkungan suasana Nah, belajarnya. atau dukungan tempat belajarnya? Iya. Gimana? Pertama kali saya juga pertama ada kesan yang mendalam tuh terlalu dengan bimbingan guru-guru yang telah kasih motivasi untuk maju. Jadi berubah pikiran untuk kedepannya gimana rencana kita untuk maju dan menjadi impian bisa dari pendidikan ini. Jadi kalau kita nggak sekolah jadi kita apa yang kita inginkan tuh kadang nggak bisa lah sesuatu, soalnya dijajani bahkan fondasi kan, makanya kalau nggak ada itu kita kayak untuk depan untuk langkah. Jadi guru-guru sering kasih motivasi itu karena kita fokus dalam belajar bu. Jadi untuk menjadi itu biar lah bu berkira-kira dahulu lah. Iya, berakit-rakit dulu, berenang-renang. Kemudian Baik. Berarti selain jadi atlet juga seperti pelatih. Tapi Pelatih. Yang dilatih itu anak-anak usia kadang bebas Kak. Kadang kami melatih program ada Sabtu Minggu di UNP. UNP itu Siswa. kerjasamanya dengan Apa Kak? UNP. UNP. Dosen itu meminta saya kan untuk melatih peripat mahasiswa-mahasiswa baru. Itu ada nggak kontrak kerjanya kalau seandainya kan ada kegiatan nih, Ya. berarti ada diadakan pelatihan sekian lamanya atau gimana gitu, ada nggak kontrak kerjanya bersama UNP? Oh kalau kontrak nggak ada Kak. Istilahnya untuk sebentar waktu ini kita di training. Jadi kalau udah lewat dari 4 bulan atau 5 bulan baru kita masuk dalam timnya. Dulu akad gitu. Oh, ada lisensi pelatihnya ya. Jadi kita sambil membina adik-adik yang baru masuk itu kan, jadi yang ada bakatnya ingin jadi petinju itu disalurkan dibawa ke sanggarnya. Jadi setiap kami melatih orang tuh beda-beda porsinya. Kalau ingin jadi atlet tuh berbeda porsinya, tak bisa disamakan. Jadi kami kalau yang biasa ini yang nggak mau jadi atlet ya kami iringin aja bu. Jadi kami nggak ada memaksa. Dari yang teman-teman yang sekarang belajar di paket ada nggak ikut? Kalau saya nggak ada. Saya Banget. Masih ada ibu. Ya cukup rasanya. Kalau jadwal Riko belajar hari-hari apa itu, gimana mengatur jadwal, harus belajar di paket, harus menjadi pelatih, gimana seni mengaturnya jadwal. kalau saya pribadi bu, kalau ketika ingin belajar tuh bu, ya yang latih tuh bu tinggal dulu bu, Iya. terus belajar dulu. Kita itu kan baru kita bagi waktu untuk latihan. Itu aja Pak. Bagusnya Riko, baik Riko, terima kasih telah berbagi informasinya.